Aku juga tidur dan aku juga bangun di malam hari itu. Kalian tadi mengungkapkan salah satunya adalah berpuasa terus. Itu juga tidak benar. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Pada hari-hari tertentu berpuasa, hari tertentu juga berbuka. Padahal aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian sahabat yang terakhir ini karena merasa dirinya tidak kawin-kawin, salah juga. Aku ini ahli ibadah, utusan Allah, terbaik di antara kalian. Aku juga kawin sebagaimana manusia kebanyakan. Jamaah rahimakumullah, menangkap dari 3 sahabat itu, tangkap berpikir positifnya adalah dia ingin memaksimalkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, masjid yang menjadi kebanggaan kita semua, Masjid Darussalam. Mudah-mudahan di subuh ini dan sepanjang hari sampai malam selalu dalam barakah Allah, selalu dalam dekapan rahmat kasih sayang dari Allah, dan juga kita sebagai manusia biasa tentu tidak lepas daripada kekhilafan. Mudah-mudahan dalam maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Ahad, insyaallah tanggal 24 Safar di 1445 Hijriah. Sebuah perjalanan yang mengantarkan kita semua menuju cita-cita kita bersama, yaitu mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan bertambahnya usia kita, baik pertambahan itu dari ukuran pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian jam, menit, maka bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Ketika Rasulullah membimbing keislaman para sahabat, maka para sahabat itu selalu mendekat kepada Rasulullah, selalu ingin tahu seperti apa cara berislamnya Rasulullah. Setelah tahu, tidak cukup dengan tahu, tetapi mengamalkan, meniru, mencontoh, meneladani dalam kehidupan keseharian para sahabat. Saking inginnya mengamalkan Islam secara maksimal, ada 3 sahabat yang saling mengklaim diri sebagai orang yang takwa di antara 3 sahabat ini. Di antara 3 itu,
saling mengungkapkan, salah yang paling bertakwa di antara kalian berdua. Karena saya sepanjang malam tidak pernah tidur, selalu beribadah kepada Allah. Dibantah oleh sahabat yang satunya, sayalah yang paling bertakwa di antara kalian berdua, karena saya berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah berbuka. Sahabat yang satunya lagi, karena 3 sahabat, sayalah paling bertakwa di antara kalian berdua, karena seusia saya yang sudah tua ini tidak pernah kawin-kawin. Tidak ada keputusan kepada jamaah kecuali datang kepada Rasulullah. Setelah datang kepada Rasulullah, 3-tiganya diberikan pencerahan, tidak disalahkan. 3-tiganya ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah, tetapi tidak terukur, tidak ada contoh dari Rasulullah. Karena itu Rasulullah mengatakan, kalian yang tidak tidur itu salah. Karena di antara tubuh kita itu ada hak yang harus dipenuhi. Ngantuk, ada hak dari mata untuk tidur. Ada hak dari anggota tubuh kita untuk istirahat. Aku juga tidur dan aku juga bangun di malam hari itu. Kalian tadi mengungkapkan salah satunya adalah berpuasa terus. Itu juga tidak benar. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Pada hari-hari tertentu berpuasa, hari tertentu juga berbuka. Padahal aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian sahabat yang terakhir ini karena merasa dirinya tidak kawin-kawin, salah juga. Aku ini ahli ibadah, utusan Allah, terbaik di antara kalian. Aku juga kawin sebagaimana manusia kebanyakan. Jamaah rahimakumullah, menangkap dari 3 sahabat itu, tangkap berpikir positifnya adalah dia ingin memaksimalkan ibadah. Rasulullah tidak langsung menyalahkan dengan cara begitu, tapi diberikan pencerahan. Inginnya maksimal ibadah itu. Inginnya dia adalah orang yang seluruh hidupnya itu diserahkan kepada Allah, tetapi tidak melihat bagaimana contoh dari Rasulullah. Nah, tipe-tipe seperti ini kadang-kadang muncul di tengah-tengah kita tanpa melihat bagaimana contoh dari Rasulullah. Nah, karena itulah menangkap dari ingin memaksimalkan pengamalan ajaran agama. Kita lihat misalnya ada tipe sahabat yang selalu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan itu dibagi menjadi 2 berjemaah. Pertanyaan ingin menampilkan keislaman atau identitas keislamannya. Pertanyaan yang kedua, ingin memaksimalkan pengamalan ajaran agama. Kalau kita tangkap seperti itu. Salah satu misalnya di dalam mengamalkan ajaran agama. Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah. Ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasul, tunjukkan kepada aku amal apakah yang paling utama yang dicintai oleh Allah. Amal apakah yang paling utama yang dicintai oleh Allah. Jadi banyak amalan-amalan yang itu baik tetapi kurang maksimal. Itulah kalau kita terjemahkan. Nah, Rasulullah menjawab. Jawaban pertama, jawaban Rasulullah itu as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu di awal waktu. Ini amal utama. Sahabat ini terdiam. Aku sudah melakukan itu. Nah, dia ingin lagi.
Amalan apa lagi? Luar biasa para jamaah. Summa ayun, apalagi Rasulullah. Jadi kalau dalam urusan amalan itu ingin lagi yang terbaik, dan tidak cukup dengan ingin mengetahui tapi mengamalkan. Apa kata Rasulullah? Birrul walidain, berbuat terbaik kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah. Urut pertama sudah orang yang ahli ibadah, sudah diamalkan oleh sahabat sampai hari ini, menghargai waktu di awal, fi awalil waktu, di awal waktu sudah diamalkan. Kemudian hormat kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada YouTube, ada seorang pemuda yang menggendong ibunya sedang tawaf, ini memang pelajaran dari Islam. Kalau sudah meninggal didoakan, tidak minta doa pada orang lain, dia doa sendiri sebagai anak soleh. 3 amal yang tidak pernah terputus. Awalil sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan setiap waktu. Tidak cukup dengan sudah nyaibu, sudah selesai dan sebagainya, minta tolong pada orang. Dia berdoa sendiri. Birrul walidain, jika hidup dilayani dengan maksimal, jika sudah meninggal didoakan terus. Amal yang utama kata Rasulullah. Sahabat ini bertanya lagi, sudah dilakukan rupanya, apalagi Rasulullah? Summa ayun. Apa jawab Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengharumkan, menjaga, meninggikan dinullah, agama Allah. Bersungguh-sungguh ini artinya memaksimalkan bagaimana agar syiar Islam, agar Islam ini menjadi agama yang dibanggakan, menjadi agama yang berwibawa. Tidak ada jalan lain kecuali diperjuangkan. Jamaah rahimakumullah. Ini cara sahabat di dalam merawat keimanan, keislaman, ketakwaan. Coba kita bandingkan para jamaah dengan pertanyaan-pertanyaan kebanyakan. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Nah, ini kan sudah mencari keringanan biasanya itu. Dari yang wajib menjadi makruh, dari makruh menjadi mubah. Berbeda para jamaah. Ini hukumnya sudah haram, bisa tidak menjadi makruh itu ya? Sudah makruh bisa menjadi mubah itu. Ingin menawar. Apakah ada zaman Rasulullah? Ada itu, tapi Islam pemula. Jadi standar dan Islam pemula. Misalnya ada seorang sahabat yang bulan Ramadan dia jujur datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya kumpul dengan istri. Padahal ini bulan Ramadan. Rasulullah juga tidak marah karena itu adalah Islam pemula. Gimana itu kamu harus mencari budak yang dimerdekakan? Tidak ada Rasulullah, bagaimana bisa? Ya puasalah 2 bulan berturut-turut. Tak bisa Rasulullah, Islam pemula ini. Ya berzakatlah untuk 60 orang fakir miskin. Tak bisa, saya orang termiskin di sini Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Ya akhirnya Rasulullah memberikan sebuah sak gandum itu, kurma diberikan kepada orang itu karena termiskin. Jadi dia adalah Islam pemula. Apakah ada zaman Rasulullah? Ada, tapi adalah Islam pemula. Jadi kalau ada pertanyaan menawar, itu Islam pemula. Kalau ingin memaksimalkan, itu sudah sahabat. Sahabat Rasulullah yang menyertai Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, dan ingin tahu dari bagaimana amal yang utama itu bagaimana Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mengukur keislaman kita, itu mencari
yang maksimal di dalam pengamalan ajaran agama. Kenapa demikian para jemaah? Di dalam surah At-Taubah ayat 100 itu Allah menyatakan sendiri bahwa kualitas keislaman itu pada golongan yang pertama, as-sabiqunal awwalun, dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar. Jadi ini grade pertama untuk melihat keislaman itu dari golongan yang pertama, golongan muhajirin dan golongan ansar. Tidak diragukan lagi. Kemudian Rasulullah pergi ikut. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ditinggalkan semuanya di Makkah Madinah itu untuk ikut bersama Rasulullah hijrah. Tidak diragukan. Orang Ansar tidak diragukan. Karena begitu nyampe di Madinah, seluruh sahabat itu dilayani dengan baik sebagai golongan Ansar, pelayan, pemberi. Al-Quran mengabadikan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Subhanallah. Tapi ada kelanjutan dari firman Allah itu, walladzina taba'uhum biihsan. Ada generasi baru lagi setelah muhajirin ansar itu, generasi apakah setelah itu tabi'in, tabi'in atau akhir zaman. Ada kata kunci pada jamaah biihsan. Generasi berikutnya yang mempertahankan tradisi berislam terbaik. Berislam terbaik, tidak cukup dengan baik, terbaik. Kalimat terbaik itu diambil dari surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari akhirat. Jadi bukan cari dunia. Cari kamu hal-hal yang bersifat keakhiratan, ibadah, nolong orang, meringankan beban orang lain, memberikan pencerahan. Tetapi jangan lupa, nah baru kalimatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Ini konsep kehidupan cara beragama yang benar para jamaah. Kembali kepada surah Al-Qasas 77. Ada kalimat wa ahsin, berbuat terbaiklah kamu. Tidak cukup dengan baik, berbuat yang terbaiklah kamu. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah sudah berbuat terbaik kepada kamu. Jamaah rahimakumullah, menarik untuk kita lakukan ini, kita pahami. Jadi cara sahabat untuk merawat keislaman, keimanan, ketakwaan itu berbuat terbaik di antara yang baik. Bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang afdal dan dicintai oleh Allah. Ini kehidupan pribadi para jamaah. Kalau dalam kehidupan sosial, sahabat juga bertanya, ayul islami afdal. Wahai Rasulullah, bagaimana cara menampilkan keislaman saya yang paling utama? Luar biasa. Tadi amal, sekarang tampilan. Ternyata tampilan ini penting juga para jamaah. Kalau tadi amalan fisik, amalan apa yang ada pada tangan kita, muka kita, kaki kita, yang terbaik seperti apa? Sekarang amal. Sekarang keislaman. Ayul islami afdal. Kadang-kadang ayul islami khair. Bagaimana cara menampilkan saya wahai Rasulullah? Cara menampilkan Islam yang terbaik. Jadi terbaik lagi, yang paling utama lagi. Jawab Rasulullah yang digarisbawahi itu adalah dua saja, yaitu tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Ngasih sesuatu. Kalau ta'am itu ya bisa makanan, bisa sesuatu yang membuat orang lain itu senang, minuman, makanan. Memberikan sesuatu, memberi. Tut'imut ta'am, mengasih sesuatu. Jadi kalau ada pemandangan ketika bulan Ramadan itu
Banyak orang yang berbuka saling mencari. Atau ada halalan, kalau orang di sana itu halal. Suka memberi. Ternyata ini cara penampilan Islam yang terbaik. Ngasih, memberi, melayani. Wa taqra'us salam, dan ucapkan salam. Salam itu membahagiakan, mendoakan. Jamaah rahimakumullah. Biasanya setiap yang berkaitan dengan masalah sosial itu adalah tampilan Islam dan ikuti dengan ahli surga. Ada 4. Salah satunya cara amalan yang dirindukan oleh surga. Bukan hanya masuk surga, surga rindu kepada 4. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Salah satunya adalah tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Tadkhulul jannata bisalam. Jadi suka ngasih, suka melayani, suka memberi, suka meringankan orang lain, menebarkan kedamaian, orang lain juga dia akan masuk surga dengan damai. Jamaah rahimakumullah, cara berislam ala sahabat terus kita pertahankan sebagaimana sinyal dari Allah, surah At-Taubah ayat 100 itu, walladzina taba'uhum biihsan. Ada generasi berikutnya yang dipertahankan. Masa sahabat dipertahankan, dilanjutkan oleh masa tabi'in, tabi'in dan masa mutaakhirin. Mudah-mudahan ilmu apa yang dirawat oleh para pengikut setia Rasulullah adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah di masa lalu, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat setia Rasulullah dan generasi-generasi berikutnya. Kita akan mengikhtiarkan diri menjadi pengikut setia Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan yaumiyah, kehidupan keseharian kita masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan singkat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.